Uh, Today we will presentate. Hari ini kita akan presentasi mengenai perangkat pembelajaran SMK Manajemen Penerbangan. Baik, saya Puspa Dewi akan menjelaskan RPP-nya. Untuk yang sebelah kiri dari layar, itu yang sudah dianalisis, yang sebelah kanannya itu belum dianalisisnya, itu mentahannya ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Mata pelajaran ini tentang bahasa Inggris, satuan pendidikannya SMK, untuk kelas 12 dan semester 2. Dan disusun oleh Teguh Karya SPD. Ini sekolahnya di SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru. Oke. Di sini standar kompetensi dan kompetensi dasarnya hanya ada 2 poin, yaitu tentang berkomunikasi dengan bahasa Inggris serta level intermediate-nya. Terus indikatornya memahami dokumen-dokumen teknisnya aja. Terus kita analisis dipisah kompetisi dasarnya dan indikatornya. Untuk kompetensi dasarnya satu aja tetap, terus indikatornya ada 3. Kompetensi dasarnya memahami dokumen-dokumen teknis yang muncul pada situasi kerja tertentu. Untuk indikatornya, di sini ada menganalisis berbagai bentuk ungkapan mengenai standar operational procedure atau SOP. Selanjutnya, mengungkapkan dan merespon tentang menyampaikan prosedur melakukan sesuatu atau SOP sesuai dengan situasi yang diberikan. Dan terakhir, menyusun dan menghubungkan dialog yang berisi tentang SOP. Oh ya, teman-teman, di sini menjelaskan tentang materinya tentang SOP ya. Oke. Bentar. Selanjutnya, nih, tujuan. Tujuannya, karena sesuai dengan indikatornya ada 3 tujuannya yang udah dianalisis. Jadi, saya mampu menganalisis berbagai bentuk ungkapan mengenai standar operational procedure atau SOP. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan dan merespon ungkapan tentang menyampaikan proses melakukan sesuatu atau SOP sesuai dengan situasi yang diberikan. Dan yang ketiga, yaitu siswa mampu menyusun dan menghubungkan dialog yang berisi tentang SOP. Kembali ke sebelum yang dianalisisnya, untuk tujuan pembelajarannya itu dibagi menjadi 5 yang belum dianalisisnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada listening, to say speaking, reading, writing. Aduh, apa reading? Kita tulis 2 ya. Oke. Tapi setelah dianalisis, kita hanya memfokuskan pada reading sama writing. Sesuai dengan judulnya SOP ya, teman-teman. Lanjut ke pendekatan. Bentar. Nah, sebelum dianalisis, di situ pendekatannya menggunakan kontekstual. Dan metodenya question and answer, role playing and observation and lecture. Kita ubah pendekatannya menjadi a scientific approach. Ya, kenapa? Supaya mengembangkan karakter siswanya. Jadi bisa kemampuan berpikir siswanya itu memiliki kemampuan bisa menyelesaikan masalah kayak gitu, teman-teman. Terus untuk metodenya discovery learning. Discovery learning, kenapa kita ubah ke discovery learning? Supaya jadi untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sehingga siswa itu memiliki kemampuan jadi discovery learning itu supaya si siswanya itu kritis, logis kayak gitu, teman-teman. Lanjut ke sumber, alat, dan bahan pembelajarannya. Oke, di sini sebelum dianalisisnya itu hanya menggunakan buku saja. Terus kita tambahin buku tersebut tetap ya. Terus kita menggunakan handphone, internet, quizzes,
sama PowerPoint juga. Lanjut ke langkah-langkah pembelajarannya. Karena di sini yang sebelum dianalisisnya itu menggunakan bahasa Inggris, sedangkan RPP itu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita ubah ke bahasa Indonesia. Nah, untuk langkah-langkahnya kita ubah menjadi apa ya di sini? Langsung kegiatan intinya aja. Guru menampilkan PPT tentang prosedur SOP. Selanjutnya guru menjelaskan isi standar operating procedure atau SOP tersebut. Selanjutnya peserta didik mengidentifikasi ungkapan yang biasa digunakan dalam menjelaskan SOP. Setelah itu peserta didik mencari sinonim dan antonim kata pada teks. Kemudian peserta didik mengisi latihan soal di kuisis. Guru memberikan tugas menulis prosedur mengenai SOP. Lanjut ke penilaiannya. Di sini penilaian yang sebelum dianalisisnya hanya dua, hanya written test sama multiple choice, tapi tidak dijelaskan tidak menjelaskan cara penilaian di mana. Oke, di sini karena setelah dianalisis hanya memfokuskan pada penilaian reading sama writing. Nah, di sini penilaian readingnya, teknik penilaiannya, tes tulis, dan contoh instrumennya juga terlampir. Bentuk instrumennya menjawab pertanyaan secara tertulis atau esai ya, itu secara individu. Nah, di sini rubrik penilaiannya ada 2 poin. Jawaban benar per butir soalnya itu skornya 2. Jawaban salah atau tidak jawab itu 0. Jumlah soalnya 5. Nah, pedoman penilaiannya setiap jawaban benar per butir soal skor 2. Jumlah skor maksimal 2 kali 5 sama dengan 10 berarti ya, teman-teman. Jadi nilai siswa sama dengan skor perolehan kali 10. Dan untuk penilaian writing, teknik penilaiannya tes tulis, contoh instrumennya soalnya yaitu writing, bentuk instrumen students make an example of SOP. Nah, untuk rubrik penilaiannya, di sini ada 4 kriteria, jumlah skor maksimal keseluruhan 100. Nah, di sini ada kriterianya itu kayak grammar, skornya itu 25, spelling 25, diction 25, paragraph development 25. Nah, untuk standard of each element, excellent 21 sampai 25. Untuk yang very good 16 sampai 20, good 21 sampai 30, average 11 sampai 15, dan poor itu kurang dari 5. I think enough. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Kamelia. Terima kasih, teman-teman. Standard Operational Procedure atau SOP. So today we will talk about Standard Operational Procedure. Kenapa nggak bisa ini? Wait. The main function of SOP is equate to easier job performance. SOP containing the stage and sequence of a job will lead the workers to complete the task.
With the SOP, there can be both directional and optimal performance. The step one is arrival departure process. Arrival and departure process to easy your journey with information about check-in option and security. The step one is the security checks. The security checks, you will go to an X-ray machine and change pat down. Your carry-on will be shortly in speed. They will empty in and look into every compartment. There are some items of luggage that are not allowed to be carried, such as drugs, sharp object, or other negative things. Jadi, pemeriksaan pertama itu kita melakukan tahap the security check. Kita akan melewati mesin X-ray dan tingkat pengecekan X-ray ini lumayan cukup ketat ya teman-teman. Ada beberapa barang bawaan juga yang tidak boleh dibawa untuk flight seperti narkoba, benda-benda tajam, atau hal negatif lainnya. Even if you borrow your cigarette, your rokok, itu biasanya akan ditanya-tanya dulu. The next step is check-in. Check-in process is an important part of flight activities, both domestic and international flight. Through this process, prospective passenger will receive a boarding pass to continue their journey via air. Jadi, pemeriksaan check-in ini udah masuk step kedua nih teman-teman. Pemeriksaan ini tuh akan proses untuk calon penumpang menerima boarding pass dan melanjutkan perjalanan kalian. And the second part is luggage, or don't forget to check your luggage. Before departing, you need to know the amount of baggage that can be accompanied by plane and item that cannot be carried. Check your luggage requirement of the airline you are using. Make sure your luggage does not exceed the specific maximum weight if you don't want to be charging an additional fee. Oh ya, di penerbangan, setiap penerbangan punya aturan kapasitasnya maksimal. Misalkan penerbangan A maksimalnya 7 kilo koper. Nanti selebih dari itu pastikan kalau koper yang Anda bawa itu pas di 7 kilo, kalian akan kena charge. Dan charge-nya biasanya melebihi harga tiket. Okay. The fourth is look at the departure gate. Carilah gerbang keberangkatan Anda. If everything has passed and checked, immediately look for the departure gate according to what is written on your ticket, or it will also be displayed on the monitor screen at the airport. Information on the location of departure gate is usually widely available at the airport, and you can pay attention to the directional sign around it. Jadi segeralah setelah itu mencari
gerbang keberangkatan sesuai dengan apa yang tertulis di tiket teman-teman. Lalu juga akan ditampilkan di layar monitor bandara informasi tentang lokasi gerbang, keberangkatan. Biasanya ada tersedia tanda-tanda di sekitar itu. So kita akan next we will talk about symbol in airport. The symbol can help the pilot navigate well on the ground. So that specific instruction can be given and followed, or to tell you the information how to get to where we're going on, perhaps most importantly, where to stop and where not to enter without authorization. The example is nih kayak symbol departures, check-in, arrivals, baggage, security control, no entry, airport transfer information, car rental. Even the car rental is have a symbol. Lost and found. Nah, the airport SIGIN system. Di sini ada sistem SIGIN yang kebanyakan ada dalam airport. So, what the difference of airport symbol and the airport SIGIN? The airport symbol is collection of shapes that have been designed to provide information in the form of assistance to the public for direction, as well as prohibition on calls or visitors to arrange service for an area or location. And then the airport SIGIN is the airport system, a collection of SIGIN designed to provide information in the form of assistance to insider for direction, prohibition, and appeal to insider. So, jadi airport symbol itu diberikan untuk pengarahan bantuan kepada publik untuk pengarahan atau juga larangan-larangan. Sedangkan airport SIGIN itu digunakan dirancang untuk memberikan informasi dalam bentuk-bentuk untuk orang dalam, jadi yang untuk orang dalam airport itu tersebut. Lambat kali kalian kesini. Saya motor. Setelah itu, Bandung. sudah ready untuk fly, ready to get on the plane. Everything is ready, get on the plane to boarding. Safe flight, teman-teman. Ready to go to Malaysia. Any question? No, thank you. Thank you, teman-teman. Any questions, seriously? Oke, thank you, teman-teman. Selanjutnya kita ada kuisis yang akan dibagikan oleh Mamet, Esti Nuraini.
Teman-teman, maaf buat link quizisnya. Aku coba share di kolom chat dulu ya. Oke. Ini mau
Teman-teman, waktunya 1 menit lagi. Di stop dulu aja ya.